Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Fadli Syahda dari Teknik Lingkungan UII tahun 2019 dengan NIM 19513-180 dengan mata kuliah Metode Numerik kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian persamaan nonlinear dengan aplikasi yang bernama MATLAB. Oke. Dasar teori dan prinsip MATLAB. Di sini apa sih penyelesaian persamaan nonlinear? Jadi penyelesaian persamaan nonlinear itu adalah penentuan akar-akar persamaan nonlinear, di mana akar tersebut sebuah persamaan fx sama dengan 0 adalah nilai-nilai x yang menyebabkan nilai fx sama dengan 0. Dengan kata lain, akar persamaan fx adalah titik potong antara kurva fx dan sumbu x. Setelah itu, berkaitan dengan judul, kita menggunakan MATLAB. Apa sih MATLAB itu? Jadi, MATLAB itu adalah sebuah aplikasi yang dimana singkatan dari Matrix Laboratory. Di sini, sebuah aplikasinya itu berupa software di mana dilakukan pengoperasiannya pada laptop. Di sini MATLAB memiliki pengaplikasian yang berbeda-beda, khususnya dalam pengaplikasian yang membutuhkan perhitungan secara matematis. Penting untuk mengetahui bahwa aplikasi MATLAB ini melakukan seluruh perhitungan matematis dalam bentuk matriks. Semua operasi matematika dalam MATLAB adalah operasi matriks. Aplikasi ini dapat menunjukkan hasil perhitungan dalam bentuk grafik dan dapat dirancang sesuai keinginan kita menggunakan GUI yang kita bikin sendiri. Apa sih GUI itu? GUI itu adalah singkatan dari Graphic User Interface. Nah, ini adalah sistem antarmuka dari pengguna untuk menggunakan metode interaksi pada perangkat elektronik seperti laptop ini ataupun PC, apa saja bisa. Yang penting bisa dilakukan untuk menggunakan MATLAB. Nah, selanjutnya ada command window, yaitu perintah yang merupakan tempat di mana kita menulis fungsi yang kita inginkan. Nanti ada sebuah kotak kosong yang berisi angka-angka, nanti kita masukin semua isi di dalam command window tersebut. Selanjutnya ada command history untuk melihat dan menggunakan kembali fungsi-fungsi sebelumnya. Setelah itu ada workspace. Workspace itu berisi variabel yang kita gunakan dan untuk membuat variabel baru di dalam aplikasi MATLAB. Setelah itu ada current directory. Current directory itu untuk menunjukkan folder-folder yang berisi file MATLAB yang sedang kita jalani. Nah, di sini saya akan menjelaskan dasar teori dari metode regulasi palsi. Pada metode ini yang termasuk ke dalam golongan untuk mencari akar di dalam selang interval A dan D. Sudah dipastikan berisi minimal satu buah akar. Karena metode jenis ini selalu berhasil menemukan akar. Di sini ada algoritma regulasi palsi. Untuk mencari akar persamaan fx sama dengan 0 pada interval A dan B, di mana FA dikali FB kurang dari 0. Nah, untuk input, di sini ada input, output, dan langkah kerjanya. Jadi input itu yang tadi dibilang pada slide sebelumnya, yaitu pada command window. Itu nanti ada kotak di situ, berisikan angka-angka, jadi kita bakal memasukkan sebuah soal atau perintah agar untuk dicarikan hasil sebuah karya tersebut. Jadi kita masukkan. Nah, untuk masalah input nanti kita bakal jelasin di slide selanjutnya. Untuk outputnya, R sedemikian hingga fx sama dengan 0 atau pesan tidak ada akar. Terserah Anda mau menggunakan yang fx sama dengan 0 atau menggunakan pesan tidak ada akar. Jangan lupa tanda kutipnya.
Dan ini ada langkah pekerjaannya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Jika kalian masih belum mengerti, kita bakal menjelaskan pada slide selanjutnya ya. Kita langsung lanjut aja ke dasar teori yang kedua, yaitu metode scan. Nah, pada dasar teori metode scan, misal diketahui fungsi fx. Langkah-langkah dalam mencari akar persamaan fx menggunakan metode ini sebagai berikut. Yang pertama, nilai errornya kita lihat seperti pada slide ini. Dan tanpa membuang banyak-banyak waktu, mari kita lanjut ke soal ya, agar kalian bisa mudah memahami apa itu metode scan, apa itu metode regulasi falsi, dengan menggunakan pengerjaan aplikasi MATLAB ya. Soal pertama. Nah, tentukan akar persamaan dari X pangkat 3,5 dikurang 80 sama dengan 0. Dengan XR 2 dan SU-nya 5. Dengan menggunakan metode regulasi falsi dengan error yang diizinkan 2,5%. Nah, 2,5% ini yaitu galat ya. Jadi, saya di sini mengerjakannya dengan aplikasi yang bernama MATLAB. Kalian bisa mengunduh atau menginstal MATLAB pada laptop atau PC kalian. Jika MATLAB tersebut tidak bisa di-download dikarenakan filenya yang begitu gede, saya dapat menyarankan untuk menggunakan MATLAB online. Di sini saya juga menggunakan MATLAB online sih, karena laptop saya tidak kuat untuk mendownload dan menginstal MATLAB yang aplikasi. Jadi, pada MATLAB online, itu nanti ada di command window. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu ada kotak, nanti yang berisi angka-angka yang ada pada di sini ya. Itu di samping-sampingnya ada angka 1 sampai 20-an, 30-an gitu. Nah, yang ada tulisan metode regulasi falsi ini itu pada di kolom 1. Yang clear all itu kolom 2. Jadi, saya mengerjakan ini berdasarkan berdasarkan materi yang sudah dipaparkan oleh dosen saya. Nanti saya bakal mencantumkan di description box untuk pengerjaannya. Jadi langkah-langkahnya semua ada di situ. Kalian bisa ngikutin ya. Dari nomor 1 nanti kita ikutin yang awalnya metode tulis saja. Nih ya, kita zoom lagi. Nah, nanti kita tulis persen di spasi ya. Nanti di command window tulis saja persis seperti ini. Nanti tulis metode regulasi falsi, nanti spasi, skor, galat, nanti di enter, udah di enter nanti kan langsung kita masuk ke kolom kedua, nanti tulis clear, terus spasi, all, terus nanti titik koma, di enter lagi, jadi kita ikutin sampai ini ya, display, nanti ikutin aja nih semuanya nih. Dalam kurung, titik koma atas, sama dengan, hingga tulisan galat sama seperti ini. Nanti titik atas lagi, dalam kurung, spasi, titik koma. Nanti di spasi, di enter. Nanti setelah kolom itu, kita enter lagi. Kita tulis nih, sim di spasi, x, sama dengan titik koma ya. Terus habis itu di enter. Nah, baru kita masukin F sama dengan, nah ini kita masukin seperti yang ada di soal tadi. Jadi yang membedakan itu yang berada pada modul itu penulisan ini ya, penulisan pada soal. Setelah kita masukin soal ini, F, XL, dan XU serta galatnya, setelah itu kita samain aja nih, dari FXL hingga ke N. Nanti di N ini tentu saja N, pada kolom 23 nanti ya. Nanti titik koma, terus di enter. Nah, nanti ada perintah untuk merun soal ini semua. Kita run,
Terus kita tunggu hasilnya. Setelah dapat hasilnya, nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini hasilnya nanti sampai N semua. Nih, kita lihat. Ini hasilnya nih. Setelah kita mendapatkan hasil ini, jangan lupa dipublish ya. Dipublish untuk mendapatkan hasil akhir yang berupa file PDF ya. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai akar persamaannya 3,488776. Jadi, penyelesaian pada metode regulasi falsi dengan aplikasi MATLAB didapatkan akar persamaan 3,488776. Seperti itu. Nanti lebih lanjutnya kita lihat pada modul MATLAB, nanti saya akan kasih pada description box. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 diketahui fx sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 15x pangkat 2 ditambah 17x dikurang 6 sama dengan 0. Dan x min 1 sama dengan min 2, x0 sama dengan z. Apa sih z itu? Z itu yang tercantum pada soal yang sudah diberikan dosen saya. Nah, z ini pengganti dari NIM ya. Jadi NIM saya itu kan 19513,180. Jadi Z itu menggunakan angka terakhir dari NIM saya. Jadi saya ambil X0 sama dengan 0. Dengan alat 0,0001. Carilah akar persamaannya dengan menggunakan metode scan tadi. Jadi sama aja seperti yang regulasi falsi, kita menggunakan yang berada pada modul MATLAB itu kita ikutin saja, tetapi untuk yang di soal itu berbeda. Kita menggunakan sin X-nya itu menggunakan soal yang tertera pada ini yang sudah ada pada saya ya. Jadi untuk kalian untuk mengerjakan nanti, kalian samakan dengan soal kalian ya, jangan samakan dengan soal saya. Yang ini yang sin X. Ini kita zoom lagi. Nah, untuk sin X ini yang berbeda. Untuk yang lainnya hingga tahap N nanti itu disamakan saja semuanya. Penulisannya disamakan saja. Kalian bisa ngikutin modul yang sudah saya berikan nanti di description box. Setelah kita menulis semua ini langkah-langkahnya hingga pada kolom entah ini 23 atau berapa saya lupa ya. Jadi nanti kita run. Setelah kita run, kita tunggu saja karena aplikasi MATLAB-nya sedang mencari jawaban yang kita cari. Setelah itu, kita sudah mendapatkan jawabannya, jadilah hasilnya seperti ini. Kita ulangi. Hasilnya ini ya. Maaf, zoom-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Print seperti ini, sampai hasil akhirnya 0,005. Pada iterasi ke-10. Akhirnya pada iterasi ke-10. Ya. Jadi setelah itu kita jadikan ini ya, publish ya, agar mendapatkan hasil yang berupa PDF. Nah, kesimpulannya jadi pada metode scan ini dengan aplikasi MATLAB diperoleh akar persamaannya 0,75. Nah, sekian. Apakah kalian masih bingung? Jika kalian masih bingung, silahkan komen di bawah pertanyaan-pertanyaan, pasti saya akan menjawab. Jangan lupa untuk di like and subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.